telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bagi lidakhili fil masjidi asara fisal. Jadi dianjurkan bagi orang yang masuk masjid itu 10 perkara. Dianjurkan bagi orang yang masuk masjid itu 10 perkara. Yang pertama, awwaluha, yang pertama yakni ayat ta'ahada kufaihi au na'laihi. Hendaklah dia benar-benar merapihkan khufaihi, kedua sepatunya, au na'laihi, atau kedua sendalnya. Kadang-kadang saya juga main masuk aja ke masjid, Pak, nggak merapikan sendal. Dan ada adat yang bagus, sendal dan sepatu itu sebelum kita masuk kita balik agar arahnya ke depan, arahnya keluar, biar nanti begitu mau keluar tinggal pakai sendal, jadi tidak berbalik badan lagi. Jadi hendaklah merapihkan sendal. Kalau ke masjid bawa sendal jepit, pulangnya harus bawa sendal jepit lagi. Gak boleh di masjid bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit, Pak. Dia gak boleh. Cuman masalahnya kita kalau pakai sendal jepit itu banyak seragamnya, banyak samanya, maka sering tertukarnya. Jadi kalau kita pakai sendal jepit tertukar, gak usah berpikir yang bukan-bukan. Mungkin ke bawah orang dikira sama. Kadang-kadang kita dari rumah pakai sendal merah, begitu pulang pakai sendal hijau, Pak. Karena yang hijau itu juga ada di rumah. Begitu sampai di rumah, yang hijaunya ada 2 macam akhirnya. Nah, orang yang sendalnya tertukar nggak berani pakai sendal orang, hanya pulangnya nyeker. Makanya muncul perkataan orang bijak, kalau sendalmu hilang di masjid nggak apa-apa. Yang bahaya kalau sendalmu tidak pernah kelihatan di masjid. Iya juga ya, menghibur yang suka kehilangan sendal misalnya. Pas juga itu. Kemudian yang berikutnya watani, yang kedua, ayyaqula idza dakhala, dan mengucapkan, hendaklah mengucapkan ketika masuk masjid. Ketika masuk masjid hendaklah mengucapkan bismillahi wa salamun ala rasulillahi wa ala malaikatihi Allahumma ftah lana abwaaba rahmatika innaka antal wahhab. Saya baca karena ini juga saya nggak biasa mengucapkan ini. Nah, kita pakai yang paling simpel, Pak. Bismillahi Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kalau bisa ditulis tadi kaca ada tulisannya. Jadi kalau nanti ke tukang stiker itu ada, beli stikernya tempel di kaca. Setidaknya itu mengingatkan kita kalau mau masuk masjid maka jangan lupa berdoa. Bismillahi Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Dengan nama Allah, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat. Karena di masjid ini banyak sekali rahmat Allah. Nah, itu yang ingin kita dapatkan. Nah, kalau mau ngapal yang ini juga boleh. Bismillahi wassalamun ala rasulillah wa malaikatihi. Dengan nama Allah, keselamatan atas Rasulullah, salam atas Rasulullah dan para malaikatnya. Ini didahului. Allahumma ftah lana, jadi menyertakan yang lain. Ya Allah, selamatkan, bukakanlah untuk kami abwaab rahmati, pintu rahmatmu. Kemudian innaka antal wahhab, dan sesungguhnya engkau maha pemberi, yakni pemberi rahmat. Selanjutnya watabid, yang ketiga, ayyusalli ma'ala ahli masjidi wa ayyakula dalam yakun fihi ahadun assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi yang ketiga, hendaklah mengucapkan salam ketika masuk masjid. Mengucapkan salam kepada orang yang sudah ada di masjid. Ala ahli masjid, orang yang sudah ada di masjid. Dan wa ayyakula idza lam yakun fihi. Tapi kalau sedang nggak ada orang, berarti kita pertama di masuk masjid. Kalau kita pertama masuk masjid, kita membaca assalamu alaina wa ala
ibadillahi sholihin. Kalau ucapin salam kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau nggak ada orang sama sekali maka assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Lalu yang keempat, disunahkan kita ayatullah hendaklah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini ucap syahadat. Ini enggak populer Pak, tapi ini kan di kitab ini Nasaihul Ibad karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantan, ulama terpercaya semua, asli dari Banten Pak. Syekh Nawawi itu asli dari asal orang tuanya Banten, makanya Al-Jawi berarti dari Jawa, Al-Bantani dari Banten. Salah satu keturunan beliau adalah Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, keturunan Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantan. Kalau beliau jadi wakil presiden wajar, karena nasabnya pun nasab yang mulia. Apa enggak jadi presiden Ustaz? Sampai hari ini Pak, presiden Indonesia itu tetap Jawa. Ada presiden Indonesia yang bukan Jawa. Nanti pas saya jadi presiden orang Sumatera, kayaknya nggak bisa gitu kalau bukan Jawa gitu ya. Mungkin semua sedang zamannya lah, sedang mikir lupa. Karena memang Jawa itu mayoritas. Terlepas dari aspek kesukuan, mungkin ada hal-hal yang lain yang menyebabkan itu. Yang jelas kitab ini ditulis oleh para ulama, dan kitab ini menjadi pedoman bagi kita. Dan makalah yang ke-20 ini bukan perkataan ulama, qalan Nabi, ini sabda Nabi langsung, ini anjuran dari Nabi. Kemudian wal khamis yang kelima, Allah yamurru baina yadayil musalli, tidak boleh lewat di depan orang sholat. Nah, inilah kita ini bangsa Indonesia ini, mungkin Islamnya terakhir Pak datang ke Indonesia itu. Islamnya terakhir, karena kan jauh kita dari Arab. Ya, kalau sampai Eropa mungkin masih duluan kita. Bandingin Turki betul kita Eropa ya. Amerika mungkin masih duluan kita. Tapi kalau dari zaman awal ya mungkin Indonesia yang terakhir. Tetapi Indonesia ini paling tertib, sholatnya paling tertib. Kita paling sungkan ngelewatin orang sholat, walaupun masih ada. Ada juga karena nggak sengaja aja. Tapi kalau orang Arab itu nggak tahu arah mana ya Pak. Jadi yang jelas kalau yang dia mukanya yang mancung semua itu ya. Sendiri begitu. Mereka biasa melintasi orang sholat itu, melingkahi orang sholat. Yang sampai sekarang saya nggak habis pikir mereka bisa baca WhatsApp sambil sholat. Bisa. Ini begitu bunyi Androidnya baca. Agak lama soalnya, berarti baca kan? Kantonginnya lagi. Enggak tahu. Kalau kita jelas itu, yang sudah bikin apa sama sekali nggak benar dan itu membatalkan sholat. Jadi tidak boleh melintasi orang sholat. Puasa kemudian yang keenam, Allah ya'mala bi'amali dunia, enggak boleh mengerjakan pekerjaan dunia di masjid. Jadi salah oleh para ulama, apa itu pekerjaan dunia di masjid? Satu, berdagang. Jadi kalau ada orang berdagang di masjid, maka doakan kebantuan atasnya. Kecuali dagangnya di situ di luar masjid boleh, silakan. Di halaman masjid misalnya boleh. Halaman masjid dimanfaatkan, ada fungsi ekonominya boleh untuk dagang misalnya. Tentunya pemberdayaan terhadap orang yang nggak mampu. Yang lagi ada usulan dari tunanetra, binaan kita di tunanetra berdaya yang jaga kerupuk. Mereka minta kita digerakkan serbu itu untuk berkeliling, minta ke masjid-masjid yang di pinggir jalan utama, agar halamannya yang ada lokasinya yang mendekat ke pagar disediakan buat stand tunanetra untuk jualan kerupuk dan keripik. Modalnya payung sama dan toples. Saya itu biayanya sudah 1.000 satu usaha. Kita persen bibnya Pak. Jadi maksudnya besar di jalan itu nanti tunanetra yang lokasi mereka jangan menjauh itu kosong. Berjemur kaki jalan preman hutan. Gimana kalau terserempet dan lain sebagainya di sana kita persiapkan. Baik, kemudian yang berikutnya termasuk amal dunia itu kampanye di masjid. Enggak boleh. Kampanye di masjid tidak boleh. Termasuk mengarahkan pilihan masyarakat masjid tidak boleh.
sampai pilkada ini milik naik pihak 1, 2, 3. Jangan, itu termasuk amal dunia, amal dunia sedang. Karena apa itu masjid ini banyak latar belakang. Mengapa kita boleh mengutamakan mengarahkan ke satu politik? Karena ia di jemaah masjid itu ada orang PDI-nya, ada orang Golkarnya, ada orang Muhammadiyahnya, ada NU-nya, organisasi apa, ada orang PKB-nya, ada orang PKS-nya. Ya mereka itu sama punya yang sama sebagai muslim. Dalam apa? Gak boleh. Maka Nabi akan bantuan pada ketika dia membicarakan perkara dunia dalam masjid. Kemudian yang berikutnya melakukan cara mengejar amal dunia di masjid. Yang membicarakan itu yang kedua pasal dan yang ketujuh Allah yang kalah di kami dunia dan boleh berbicara di masjid dengan berbicara dunia. Makanya dari berbagai orang itu mungkin kalau udah dapat bagus ini. Nah kalau itu mau bagus lagi bisa. Soalnya begitu di kami dunia perkataan dunia. Nah boleh bagus lagi. Kalau yang bagus itu di sini di sana di masjid. Oh kamu ikut aja boleh kalau gitu bayar setiap di dalam masjid. Itu yang kalah di dalam dunia. Berbicara di dalam dunia. Maka doa kebarukan saja. Tidak boleh sama sekali. Tapi kalau bicara kemaslahatan boleh mesti kemaslahatan boleh. Selanjutnya kata yang ke-8, Allah yang kerja hatta yusoliyat pakai. Ada keluar masjid sehingga sholat 2 rakaat. Maksudnya begini, jangan sampai kita masuk masjid keluar lantas sholat, jangan sampai. Jadi orang sudah masuk masjid, sholat tahiyat masjid, dengerin pengajian, habis semua pulang apa? Jadi saatnya kita udah tuh pada saat baru datang ke masjid. Usahakan sholat. Kalau nggak bisa sholat ketika awal, sholat sebelum duluan. Yang sekali masuk masjid tanpa ada sholat. Usahakan untuk sholat. Yang paling utama sholat di awal, sholat tahiyat masjid. Tidak ada orang masjid. Kalau masuk antara ada dalam masjid, lebih jelas jangan saling duduk. Hak dari sholat nanti sehingga dia sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Maksudnya. Selanjutnya yang ke-9 yang ke-9 Allah yaqula illa biwudu. Jangan sekali-kali masuk masjid kecuali dengan berwudu terlebih dahulu. Jelas ini hukumnya. Selanjutnya wal asyir yang ke-10 ayatul al-Quran. Gunakanlah ketika pergi meninggalkan masjid. Saya meninggalkan masjid menggunakan artinya bisa begini kan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa pada masjid majelis. Kita ini cuma mengakomodir 10 ini. Mana ada kali apa yang naik ke 11. Begitu kita keluar masjid baca doa Allahumma inni as'aluka min fadlika. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu fadilah, kelebihan keutamaan dari. Jadi kajian kita malam ini. Baik, saya masuk ke pertanyaan yang sudah masuk.